إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Kaum muslimin sidang Jum'ah Masjid At-Taqwa Semboro Kidul yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir dalam sholat Jumat ini, dan semoga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah ketakwaan itu kita berusaha untuk menambahnya, untuk menjaganya, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kaum muslimin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, ketakwaan yang kita lakukan, yang kita kerjakan, tiada lain salah satu sarana agar kita bisa husnul khatimah. Dalam hadis disampaikan, apabila Allah menghendaki kebaikan pada hambanya, husnul khatimah, maka Allah memperkerjakannya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah akan mempekerjakannya? Rasulullah menjawab, Allah akan memberikan taufik untuk beramal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad. Dalam pelajaran hadis ini terdapat hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, husnul khatimah adalah akhir yang baik, yaitu seorang hamba sebelum meninggal ia diberi taufik untuk menjauhi semua yang dapat menyebabkan dosa, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat dari dosa dan maksiat, serta semangat melakukan ketaatan dan perbuatan-perbuatan baik, hingga akhirnya ia meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Kemudian yang kedua, husnul khatimah memiliki beberapa tanda. Di antaranya ada yang diketahui oleh hamba yang sedang sakaratul maut, dan ada pula yang diketahui orang lain. Sebaliknya orang-orang yang zalim, orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengalami sakaratul maut yang sangat dahsyat. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Alangkah dahsyatnya, alangkah pedihnya bagi perilaku zalim ketika mereka mengalami sakaratul maut. Begitu malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Seakan-akan dibuat mainan, seakan-akan dibuat sangat menyakitkan. Itulah sakaratul maut bagi para perilaku zalim.
Digambarkan bagaimana sakaratul maut itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibaratnya semacam tubuh yang dipacok dengan pedang, 300 bacokan pedang. Ada digambarkan yang lain bahwasanya sakaratul maut itu seakan-akan kawat berduri dimasukkan ke dalam kerongkongan, kemudian ditarik kawat berduri itu dan terputuslah roh atau nyawa yang ada dalam jasad itu. Itulah sakaratul maut yang sangat menyedihkan, yang kita dianjurkan untuk mempersiapkannya sebelum terlambat. Kemudian yang ketiga, tanda husnul khatimah itu yang hanya diketahui hamba yang mengalaminya, yaitu diterimanya kabar gembira saat sakaratul maut, diperlihatkan surga sebelum ajal dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tanda husnul khatimah. Kemudian pertanyaannya, apakah hal ini seseorang semakin usianya berkurang, seseorang semakin jatahnya hidupnya berkurang, apakah dia masih berada dalam kebenaran dan ketaatan atau sebaliknya? Ini yang juga menjadi pertanyaan. Karena hari ke hari, detik ke detik, waktu kita semakin singkat. Ketika tidak segera bertobat dan melakukan taat, khawatir syaitan akan selalu menggoda kita untuk menunda-nunda taubat. Itulah pekerjaan syaitan agar seorang hamba menunda-nunda taubat, banyak melakukan hal yang sia-sia, banyak memperbincangkan hal yang sia-sia, sehingga na'udzubillah min dzalik, khawatir akhir hayatnya su'ul khatimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena itu, marilah kita harus merisaukan, harus khawatir terhadap amal-amal kita, khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khawatir amal kita banyak yang salah, khawatir amal kita tidak sampai banyak sudah dijemput dengan ajal. Oleh karena itu, setidaknya kita berusaha dengan semampu kita, sekuat tenaga kita untuk beramal kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam amal kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk? Qala ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah dalam menggapai husnul khatimah kita ajak keluarga kita ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ajak anak kita, anak kecil-kecil kita atau remaja atau dewasa untuk senantiasa memakmurkan masjid, untuk senantiasa menghidupkan masjid, untuk senantiasa sholat berjamaah di masjid. Bukanlah halangan bagi anak-anak kecil untuk senantiasa kita ajak di masjid, walaupun mereka bersendaguro, berlari-lari, agar mereka semakin kerasan ke depan di masjid, bukan di tempat-tempat selain masjid yang banyak mudaratnya, apalagi era sekarang dan zaman sekarang. Perlu diketahui, ada suatu kisah, ada seorang pemuda yang qadarullah, Allah cabut nyawanya.
Dan seorang pemuda ini ketika dimandikan jenazahnya, apa yang terjadi? Yang memandikan tidak kuat baunya karena dari mulutnya mengeluarkan kotoran. Begitu dimandikan keluar kotoran lagi, begitu seterusnya. Akhirnya yang memandikan mayat itu tidak kuat dan keluar dari ruang jenazah. Ketika keluar dari ruang jenazah mencari siapakah bapaknya. Siapakah bapaknya? Sementara tidak ada yang ngaku. Lama-kelamaan ada yang ngaku. Siapakah bapaknya? Ada seseorang yang menyampaikan, saya adalah bapaknya. Kenapa kejadian seperti ini? Diceritakan begini dan begini. Akhirnya bapaknya menyampaikan, ternyata anaknya tidak pernah sholat. Ternyata anaknya sering meninggalkan sholat. Ternyata anaknya tidak peduli dengan panggilan azan. Ternyata anaknya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Habis selesai dimandikan, tidak selesai di situ. Kemudian dikebumikan di dalam kuburan, dimakamkan di kuburan dan diturunkan mayat itu ke dalam lubang kuburan. Dan ketika wajah dari jenazah itu tadi dihadapkan ke kiblat, apa yang terjadi? Luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Ternyata wajah itu ketika dihadapkan ke kiblat seakan-akan tidak mau dan bergerak sendiri membelakangi kiblat 180 derajat. Dan itu dikembalikan lagi, balik lagi. Naudzubillah min dzalik. Itulah salah satu azab yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang meremehkan salat, bagi siapa saja yang meninggalkan salat. Orang yang sholatnya di akhir-akhir saja, asar dengan maghrib mepet asar mepet maghrib, zuhur mepet asar, dan seterusnya, itu hukumannya apa? Yaitu dipukul, dipalu sampai pecah kepalanya, dikembalikan lagi, dipukul lagi, dipecah lagi, dikembalikan lagi, dipukul lagi, begitu seterusnya. Itulah azab-azab yang akan diterima orang yang lalai atau yang mengakhirkan sholat, apalagi yang meninggalkan sholat. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Oleh karena itu marilah senantiasa kita mengajak keluarga kita, mengajak saudara kita, mengajak teman-teman kita, dan mengajak semua seluruh kaum mukminin yang kita jumpai, umat Islam yang kita jumpai, untuk senantiasa menegakkan salat, memakmurkan masjid, mematuhi mendengarkan azan ketika berkumandang, segera mempersiapkan diri untuk ke masjid. Dan semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dalam surganya Allah, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك. وثق اللهم رابطتها وأد مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آمين. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.